wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini, sehat? Ada yang sakit, ada yang tidak mudah. Sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, saya absen terlebih dahulu ya. Sambil dikeluarkan buku dan alat tulisnya. Yang belum. Amelia Agustina, Amelia Jiran, Amelia Yulia, Amelia Nusadia. Salah satu pendoa lebih dahulu. Terima kasih bagi yang memimpin doa. Masih semangat? Aduh, kenapa tidak semangat? Masih fokus? Masih konsentrasi? Oke, untuk lebih konsentrasi, sebelumnya hari ini coba kita main tepuk terlebih dahulu. Kita ice breaking dulu. Iya. Kita bertepuk tangan untuk membangkitkan konsentrasi. Apabila di pagi hari ada tepuk pagi, kalau pagi hari kan berarti masih semangat. Kalau saya bilang nanti tepuk pagi, berarti tepuknya 3 kali. 3 kali. Langsung cepat. 3 kali. Ya. Kalau tepuk siang itu kan berarti energinya berkurang. Tepuknya 2 kali. Oke. Kalau tepuk sore, energinya semakin berkurang lagi, berarti tepuknya 1. Kalau tepuk malam kan berarti waktunya istirahat, berarti tidak tepuk, tapi tangannya gini. Oke, bisa dicoba dulu. Oke, tepuk pagi 3 kali ya? Pagi 3 kali. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Sudah terasa ya. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi, tapi nanti kemungkinan beberapa saya acak balik. Ya. Jadi kemungkinan saya bisa mengucapkan sore dulu, atau mengucapkan siang dulu, atau bahkan mengucapkan malam dulu. Oke, konsentrasi ya, jangan sampai salah. Konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk sore. Ada yang salah. Tepuk malam. Kalau malam saatnya oke, sekali lagi ya. Tepuk sore. Ada yang salah. Tepuk sore, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk sore, tepuk siang, tepuk malam. Mana tepuk tangan buat kita semua. Oke, kalian nampak lebih fresh, ya. Sambil senyum, sambil ketawa. Kalau tadi saya lihat masuk kelas, orangnya macam berbeda, mungkin karena pembelajaran yang tadi mungkin pembelajarannya bertemu dengan pembelajaran yang sulit-sulit. Oke, untuk hari ini materinya kita akan mempelajari tentang persamaan lingkaran. Tetapi sebelumnya kita mempelajari terlebih dahulu yang namanya unsur-unsur lingkaran, karena sebagai syarat untuk mempelajari persamaan lingkaran
kalian harus mengetahui terlebih dahulu unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini agar kalian sebagai peserta didik dapat memahami apa saja unsur-unsur yang terletak pada lingkaran. Nah, pada pertemuan kali ini aku akan menggunakan metode discovery learning. Jadi kalian nanti saya buat untuk berkelompok. Nanti saya berikan LKPD. Dan jumlah siswanya ada masuk semua ya. Dibuat 6 kelompok. Baik, setelah kalian melakukan diskusi kelompok dari apa yang sudah kalian diskusikan tadi, saya berikan kesempatan kepada kelompok kalian untuk menyampaikannya di depan kelas. Jadi hasil dari apa yang sudah kalian kerjakan silakan ditampilkan ke depan, dan kelompok lain juga boleh menanggapi apabila yang disampaikan dari salah satu kelompok mungkin tidak sesuai dengan kelompok. Kita mulai dari salah satu kelompok dulu ya. Nanti satu kelompok saya beri waktu 10 menit. Satu kelompok nanti saya beri waktu 10 menit. Mungkin dari kelompoknya Mbak Rahma dulu yang paling awal selesai. Bertiga, kan bertiga ya. Perkenalan dulu nama kelompoknya. Perkenalan dulu nama kelompoknya. Selamat siang teman-teman. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Amelia Janjuliana. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu bab tentang lingkaran. Untuk saat yang pertama, roda sepeda umumnya berbentuk lingkaran. Pernahkah kalian bertanya kenapa? Apa yang terjadi jika roda sepeda tidak berbentuk lingkaran? Menurut kami, jika roda sepeda tidak berbentuk lingkaran, maka sepeda tersebut tidak dapat bergerak dengan sempurna. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok berikutnya mungkin kelompoknya Mbak Nabila Lilis sudah siap? Tinggal 5 menit loh Pak. Tidak apa-apa. Ini saya sih Pak. Ya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Nabila Sendanoviana. Saya Kira Dewi Sundira. Saya Anissa Rahmedi, saya Nadia Putri. Akan mempresentasikan tentang hasil yang kita dapat tadi.
sepeda. Dan kenapa ada sepeda bentuk bulat? Itu untuk memperkecil gaya gerak antara ban dan juga jalan raya. Nah, di sini ada unsur-unsur atau bagian-bagian dalam lingkaran. Yang pertama itu ada titik tengah atau titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, setelah itu ada jari-jari. Jari-jari yaitu garis yang menghubungkan antara titik pusat dengan tepi lingkaran. Setelah itu ada diagonal. Diagonal adalah garis lurus yang menghubungkan antara dua titik dan melewati titik pusat. Selanjutnya adalah busur. Busur atau disebut juga dengan tepi lingkaran. Selanjutnya adalah juring. Juring adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan juga dua jari-jari. Selanjutnya adalah lembareng. Lembareng adalah daerah yang dibatasi dengan busur dan juga tali busur. Tali busur adalah tali yang menghubungkan dua titik tanpa melewati titik pusat. Oke, terima kasih bagi kelompok yang sudah melaksanakan presentasi. Untuk kelompok lain, berhubung waktu kita terbatas, nanti bisa kita presentasikan di pertemuan berikutnya. Sedikit saya menguatkan di hasil dari diskusi kelompok kalian. Untuk di kegiatan 1-2 saya rasa tidak ada masalah karena dari kelompok yang sudah presentasi sudah menjelaskan sangat baik. Hanya saja saya ingin sedikit memperkuat di kegiatan yang ketiga. Kegiatan yang ketiga disajikan permasalahan sebuah kolam berbentuk lingkaran. Pada salah satu bagian kolam ada perosotan. Pengelola ingin meletakkan lampu sehingga daerah perosotan menawan terang. Jika daerah yang ingin diterangi ditampilkan sebagai busur lingkaran, di bawahnya ada gambarnya di magnitudo alfa. Kemudian di bawahnya, jika lampu akan dipindahkan di pusat kolam dan ingin menyorot bagian BC, kalian bisa melihat pada gambar. Apakah lampu di pinggir kolam pada titik M dengan sudut penyinaran 30 derajat dapat digunakan? Jika tidak, berapa sudut yang dibutuhkan? Ini ada kaitannya antara sudut keliling dan juga sudut pusat. Kalian bisa mengamati pada gambar, apabila sudut pusatnya terletak pada sudut keliling, ya dengan gambar yang seletak seperti ini, itu ketentuannya adalah sudut pusat besarnya 2 kali dari sudut keliling. Ya. Sudut pusat ini berarti lebih lebar, sudutnya lebih besar. Nah, apabila tadi disediakan lampu dengan penyinaran 30 dan di sini 2 kali besarnya, berarti berapa derajat penyinaran yang dibutuhkan di sini? 60 derajat. Berarti lampunya yang semula diletakkan di titik M kira-kira bisa digunakan tidak? Bisa, tetapi tidak memenuhi semua bagian dari BC. Agar BC ini terang sepenuhnya, berarti kita memerlukan lampu dengan sorot 60. Oke, saja ya. Ini nanti saya minta bagi yang kelompok lain nanti bisa dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Nah, dengan pembelajaran dengan menggunakan metode discovery learning ini, kalian bisa menemukan sendiri konsep dari materi yang kita pelajari. Baik kalian tadi ada yang belajar menggunakan HP atau menggunakan literasi dari buku. Ternyata dengan pembelajaran dengan metode discovery learning ini, kalian bisa menemukan sendiri konsep dari apa yang kita pelajari dari materi pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, nanti kita sudah bisa masuk pada persamaan lingkaran. Sebelum pertemuan, kalian juga bisa belajar secara mandiri di rumah. Kalian bisa memanfaatkan HP atau nanti bisa pinjam buku perpustakaan untuk mencari
materi tentang persamaan lingkaran.